Bab 2251. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kamu tidak bisa begitu saja menemukan tempat untuk menyegel kaisar, kamu harus mempertimbangkan kaisar sayap, orang itu akan berdampak buruk padamu. Melihat lelaki tua buta itu penuh ambisi, Lu Chen segera mengingatkannya. Mau bagaimana lagi? Aku hanya bisa menemukan tempat terpencil dan bangkit dan menjadi kaisar. Kuharap bajingan itu tidak bisa menemukanku. Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya, mengingat sesuatu, dan berkata, baru saja, ketika orang itu berkata dia membunuhmu, aku tidak mempercayainya, tapi aku masih sangat terganggu. Sekarang aku melihatmu hidup, aku sepenuhnya lega. Orang itu benar-benar berbohong. Tidak, Yi Huang tidak berbohong padamu, dia benar-benar mengira aku sudah mati. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, namun, aku memalsukan kematianku dan menipunya, jadi aku tidak bisa memberitahu dia bahwa aku masih hidup. Untuk saat ini, aku tidak bisa. Biarkan aku pergi, Kaisar Yi adalah 3 kaisar, kamu hanyalah Raja Sihe yang sebenarnya, dan berpura-pura mati di depannya berarti mendekati kematian. Orang tua buta itu terkejut, dan berkata lagi, kamu tidak boleh berpura-pura mati di depan Kaisar Yi, kamu harus punya cara lain, jika tidak, tidak mungkin menipu ketiga kaisar. Ada caranya kok, jangan tanya, asal jangan ungkapkan keberadaanku ke dunia luar selama ini. Lu Chen terkekeh, dan berkata lagi, ngomong-ngomong, saya punya tempat yang relatif aman, kamu bisa pergi ke sana untuk berlatih, dan bahkan menjadi seorang kaisar. Di mana? Tanya orang tua buta itu. Xuan Tianzong, kata Lu Chen, wilayah orang sungguhan yang kejam. Orang tua buta itu terkejut. Hei, apa kamu kenal orang yang sebenarnya kejam itu? Lu Chen bertanya. Tentu saja, 100.000 tahun yang lalu, dia adalah kaisar, orang yang saya hormati. Orang tua buta itu berkata lagi, namun, pria sejati yang kejam itu terlalu galak dan memiliki temperamen yang buruk. Bahkan Yi Huang tidak ingin memprovokasi dia. Jika saya pergi ke wilayahnya untuk menjadi kaisar, bukankah saya akan ditendang? Keluar bersamanya, jika kamu lewat begitu saja, kamu akan disapu oleh orang sungguhan yang kejam. Lu Chen tersenyum, dan ada kotak brokat lain di tangannya, dan dia berkata, jika kamu mengambil kotak ini dan membaginya dengannya, semuanya akan baik-baik saja. Ini, ya Tuhan, orang tua buta itu mengambilnya, membukanya, dan langsung menjadi buta, jika dia masih memiliki mata. Pil Kaisar 9 pola, 1000 penuh, kamu simpan setengahnya, dan ambillah setelah kamu menjadi kaisar, dan setengahnya lagi diberikan kepada orang sungguhan yang kejam, dengan mengatakan bahwa aku memberikannya kepadamu. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, kalau begitu, jika Anda meminta untuk memasuki pagoda Xuantian untuk berkultivasi dan menjadi kaisar, orang sungguhan yang kejam mungkin akan mengizinkan Anda masuk demi 509 pil kaisar berpola. Meski pagoda Xuantian tidak besar, masih memungkinkan untuk menampung orang lain. Petik 2. Mengapa saya harus pergi ke Xuantianzong untuk menjadi kaisar, dan saya juga harus memasuki pagoda Xuantian untuk berlatih? Orang tua buta itu bingung. Pagoda Xuantian memiliki aura 5 juta kali lipat, dan beberapa yang istimewa keberuntungan, yang sangat cocok untuk menumbuhkan kaisar di dalamnya. Orang asli yang jahat sudah menjadi kaisar 3 kali, dan Yi Huang tidak berani pergi ke Xuantianzong untuk memprovokasi dia dengan santai. Dengan perlindungan orang nyata yang kejam, lebih aman bagi Anda untuk dinobatkan sebagai kaisar di Xuantianzong daripada di tempat lain. Lu Chen menjelaskannya seperti ini. Ini memang tempat yang aman untuk mendapat perlindungan dari Kaisar 3. Tempat duduk. Pada saat ini, Immortal Lingyin berbicara dan berkata, orang buta, ikuti pengaturan Lu Chen dan segera pergi ke Xuantianzong. Maka kamu harus segera kembali ke alam abadi. Jiwa dan tubuhmu telah menyatu menjadi satu. Jika kamu tinggal di benua Yuanwu 1 hari lagi, kamu akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Orang tua buta itu menunjukkan ekspresi keengganan, namun berkata dengan nada tegas, Lingyin, ayo pergi, jika ada takdir, kamu dan aku akan bertemu lagi. Aku menunggumu di Xianyu, kata Lingyin, tunggu sampai hari ketika saya bersaksi kepada Kaisar Agung, saya tidak tahu ini akan menjadi tahun monyet. Lagi pula, aku sudah tua, aku tidak disukai oleh Kaisar Agung Yun, dan aku tidak bisa membuktikan Dao kepada Kaisar Agung. Jadi, kamu tidak perlu menungguku.
kamu dan aku akan mengucapkan selamat tinggal selamanya. Kata orang tua buta itu, aku akan menunggumu, kamu harus datang ke Xianyu untuk menemukanku. Seperti yang Lingyin katakan, dia tiba-tiba melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, atau, aku akan mencari cara lain agar kamu mendapatkan keberuntungan Kaisar Agung. Itu tidak mungkin, kata orang tua buta itu. Orang buta, ayo kita pamit, sampai jumpa di Xianyu. Lingyin berkata dengan enggan, selamat tinggal, orang tua buta itu mengangguk, juga dengan enggan. Namun enggan untuk kembali, keduanya dengan tegas berpisah dan terbang ke tujuan masing-masing satu demi satu. Seseorang harus kembali ke Xianyu sesegera mungkin agar tidak ditemukan oleh musuh. Seseorang harus pergi ke Xuantianzong sesegera mungkin agar tidak ditangkap oleh Kaisar Yi. Adapun Lu Chen, secara alami, dia mengikuti Lingyin dan pergi ke alam abadi. Anda mensubsidi sumber daya orang buta dan mengatur agar orang buta menjadi kaisar. Saya sangat senang, dan aku akan memperlakukanmu sebagai bantuan lain yang aku berutang padamu. Selama penerbangan, Lingyin tiba-tiba berbicara, dan berkata kepada Lu Chen, saya terlalu dibatasi di dunia fana, jadi saya tidak dapat banyak membantu Anda, tetapi di negeri dongeng berbeda. Ketika Anda tiba di negeri dongeng, Anda dapat bertanya lagi. Makhluk abadi ini akan membalas kebaikanmu lagi. Bawa aku untuk mengambil api langit. Lu Chen menjawab tanpa berpikir. Bisa, kata Lingyin. Tidak nyaman bagi mereka berdua untuk membentuk formasi teleportasi yang besar, jadi mereka terus terbang dalam perjalanan, dan mencari rute jarak jauh untuk menghindari orang lain. Terbang melewati ribuan gunung dan sungai, akhirnya terbang ke timur laut benua tengah, di mana merupakan tempat paling terpencil di benua tengah, sebuah gunung tandus. Di sini energi spiritual langka, tidak ada yang tumbuh, hanya ada jutaan gunung terpencil, belum lagi manusia, dan tidak ada satu burung pun. Terbang ke pegunungan, di antara pegunungan tandus yang menjulang tinggi dan tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba saya melihat sebuah gunung tandus kecil, yang merupakan pintu masuk ke negeri dongeng. Lu Chen turun mengikuti suara roh, dan ketika dia mendarat di kaki gunung kecil yang tandus, dia merasakan aura yang sangat istimewa datang ke arahnya. Aura itu dipenuhi dengan energi gelap, energi hantu, dan bahkan pancaran energi abadi yang tidak terlihat, yang tidak dapat dirasakan oleh siapapun yang bukan praktisi tingkat tinggi. Setelah nafas khusus itu, keduanya menemukan lubang. Tidak ada yang istimewa dari gua ini, bagian dalamnya gelap, sekilas saya mengira itu adalah gua yang sepi. Aku tidak menyangka pintu masuk negeri dongeng akan datang dari sini, itu terlalu tersembunyi. Lu Chen melihat ke pintu masuk gua dan tidak bisa menahan nafas. Saya selalu berpikir bahwa pintu masuk ke negeri dongeng ada di Gua Neter. Pintu masuk ke alam abadi ada di Gua Neter, tapi ini adalah jalan pintas, dan ada batasan di bawahnya, sehingga dunia bawah tidak bisa muncul. Setelah Lingyin selesai berbicara, dia berjalan ke pintu masuk gua, dan Lu Chen segera mengikutinya. Saat dia melangkah ke pintu masuk gua, Lu Chen merasakan dunianya berputar, dan seluruh tubuhnya tersedot entah kemana oleh kekuatan yang menakutkan. Setelah beberapa saat, hisapannya menghilang, dan Lu Chen pulih dari keadaan kacau. Ding Qing melihatnya dan menemukan dirinya berada di ruang gelap. Dan di ruang ini, berdiri segel langit persegi yang besar. Segel besar Fantian itu memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah membunuh dunia. Orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah tidak dapat menahannya sama sekali. Segel Fantian ini sudah tidak asing lagi, Lu Chen pernah melihatnya sebelumnya. Di ujung sungai Styx, segel besar Fantian inilah yang secara paksa memotong sungai Styx. Legenda mengatakan bahwa alasan mengapa langit agung dan segel besar muncul di benua Yuanwu adalah mahakarya dari orang kuat tertentu di domain abadi. Pada awalnya, ketika klan Ming datang ke benua Yuanwu, mereka memasuki benua Yuanwu melalui segel besar Fantian. Segel besar Fantian, pintu masuk ke domain abadi. Di Hengyu, ada benua yang tak terhitung jumlahnya, hanya benua Yuanwu yang memiliki segel besar Fantian dan pintu masuk ke alam abadi. Kaisar besar dari benua lain harus melalui kesengsaraan hidup dan mati jika mereka ingin memasuki alam abadi, melampaui kesengsaraan dan naik. Tapi di benua Yuanwu, itu mudah. Setelah Anda berhasil membuktikan Kaisar Dao, Anda dapat memasuki alam abadi dari segel besar Fantian, yang jauh lebih mudah dan menyenangkan. Ini unik di benua Yuanwu, dan tidak ada keluarga lain, sehingga benua Yuanwu tidak dapat mempertahankan Kaisar Agung. Namun, Lu Chen melihat ke kiri dan ke kanan,
tetapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat melihat Styx, dan tidak ada apapun di sekitarnya kecuali segel Fang Tian. Ini adalah, Lu Shen berpikir sejenak, dan segera menyadari bahwa ini adalah salah satu sisi segel besar Fang Tian. Sisi lain dari segel besar Fang Tian memotong sungai Styx, dan tetap berada di sisi Gua Nether. Tak heran jika saat ia pergi ke Styx, segel Fang Tian yang dilihatnya tidak memiliki aura apapun. Ternyata itu sisi belakang, tidak ada artinya. Jika itu adalah pintu masuk alam abadi, auranya menakutkan, bagaimana mungkin Raja Mingzu berani tinggal lama untuk mengetahui kebocorannya. Ini adalah pintu masuk unik ke negeri dongeng, dan juga merupakan manfaat super dari benua Yuanwu. Ling Yin menatap segel besar Fang Tian, dan berkata, tetapi manfaat super ini hanya diberikan kepada petarung top yang membuktikan Kaisar Agung Dao. Pejuang biasa hanya bisa mengaguminya, dan itu adalah keberadaan yang di luar jangkauan. Petik 2. Apakah aku akan menjadi pengecualian khusus? Kata Lu Chen, pengecualian khusus tidak terbatas pada Anda, tetapi juga Danzong dan Sangsong. Kata Ling Yin, saya tahu ini. Lu Chen mengangguk. Dia tahu bahwa beberapa tokoh besar dari Danzong dan Sangsong bisa masuk dan keluar dari negeri dongeng. Karena Danzong dan Sangsong tidak ikut campur dalam urusan apapun di alam fana, tidak mengungkapkan rahasia alam fana, dan mempromosikan kemakmuran seni bela diri di alam fana, dan menyesuaikan diri dengan jalan surga, maka mereka diperbolehkan untuk menjadi pebulu tangkis khusus, yang dapat melakukan perjalanan antar berbagai benua dan alam peri. Kalau begitu, selain Danzong dan Sangsong, kamu dianggap kasus khusus. Ling Yin berkata lagi, demi keselamatan dunia fana, tidak seorang pun yang telah menjadi peri di negeri dongeng diizinkan kembali ke dunia fana. Bahkan jika para pebulu tangkis Danzong dan Sangsong paling banyak berada di alam Kaisar Agung, mereka belum benar-benar menjadi abadi. Bagaimana denganmu? Lu Chen bertanya balik. Saat itu, ketika saya bergegas kembali ke benua Yuanwu, itu adalah kecelakaan dan dipaksa oleh situasi. Ling Yin abadi menghela nafas, dan berkata lagi, musuh makhluk abadi ini tidak datang ke benua Yuanwu, itu karena dia tidak yakin bahwa makhluk abadi ini ada di benua Yuanwu, dan dia tidak ingin terburu-buru menghancurkan Yuanwu. Benua, dan menyinggung pengontrol alam abadi. Jika musuhmu yakin bahwa kamu berada di benua Yuanwu, apakah dia akan putus asa? Lu Chen bertanya lagi, memang begitu, kata Ling Yin. Musuh macam apa yang kamu provokasi? Lu Chen bertanya dengan heran. Bukan ini yang harus kamu tanyakan. Kamu terlalu jauh dari tingkat keabadian ini. Mari kita tunggu sampai kamu memiliki kesempatan untuk membuktikan Kaisar Dao. Ling Yin melambaikan tangannya, dan berhenti membahas masalah keluarga Chou, tapi beralih ke topik lain, kamu bilang setelah kamu mendapatkan Skyfire, kamu akan kembali ke benua Yuanwu, kan? Benar, dalam 3 bulan, saya harus kembali ke benua Yuanwu. Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, namun, saya berharap untuk tinggal di Xianyu selama 2 bulan, dan kemudian kembali. Apakah kamu ingin berlatih di Xianyu selama 2 bulan? Ling Tong bertanya, yang abadi agung adalah yang abadi, satu tebakan benar. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Dia hanya ingin berlatih di alam abadi selama 2 bulan dan menyerap ki abadi selama 2 bulan. Mungkin kerajaan akan tiba-tiba bangkit karena ini, dan dia akan langsung menjadi kaisar, atau bahkan menjadi kaisar. Kamu adalah manusia fana, kamu tidak dapat menyerap energi abadi, dan kamu tidak dapat melakukan latihan. Ling Yin menambahkan, jika Anda ingin berkultivasi di alam abadi, Anda harus berada di alam Kaisar Agung, pada tahap kelahiran kembali, dan kemudian Anda dapat menyerap energi abadi. Saya belum pernah menghirup energi abadi, jadi saya tidak tahu apakah saya kasus khusus. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, mari kita bicarakan hal ini saat kita sampai di alam abadi. Jika saya tidak bisa berlatih, ada hal lain yang harus saya lakukan. Bagaimanapun, saya hanya tinggal selama 2 bulan sebelum pergi. Tidak apa-apa untuk tinggal selama 2 bulan. Ling Yin menunduk dan berpikir sejenak, lalu berkata, 2 bulan kemudian, aku akan datang kepadamu. Kamu dapat membantuku membawa sesuatu kembali, dan kamu harus menyerahkannya kepada orang buta itu. Apakah itu harta karun dari domain abadi? Lu Chen bertanya, itu bukan sesuatu dari Xianyu, tapi sesuatu dari benua lain. Kata Ling Yin, benua lain. Mata Lu Chen berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, mungkinkah Dewa Agung ingin memasuki benua lain?
Tentu saja tidak, saya tidak memiliki kemampuan untuk datang ke benua lain. Ling Yin menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, pokoknya, jangan khawatir, bawakan barang-barang itu kepada orang buta itu, dan aku akan memberimu sesuatu sebagai imbalannya. Saat dia berbicara, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di segel Fang Tian, yang menyilaukan. Saat berikutnya, segel besar Fang Tian bersinar di mana-mana, dan tanda padat menyala di segel, bersinar terang, mengusir kegelapan dan bersinar selama berabad-abad. Setelah itu, terdengar ledakan keras dari segel besar Fang Tian, dan itu terbuka sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang sangat lambat. Pintu masuk ke negeri dongeng akan segera dibuka, kamu harus mengikutiku setelah beberapa saat. Ling Yin menatap segel Fang Tian yang terbuka perlahan dan mengingatkan Lu Chen. Pada saat ini, di ruang di pintu masuk alam abadi, tiba-tiba ada aura kegelapan, dan ada dua sosok lagi. Siapa orang itu? Lu Chen, brengsek, ini benar-benar jalan sempit bagi musuh, bukan berarti musuh tidak berkumpul. Hari ini memang hari yang baik bagi zodiak. Sungguh menyenangkan bertemu dengan anak ini, Lu Chen. Kedua sosok itu adalah kenalan lama. Saat mereka melihat Lu Chen, mereka langsung berteriak. Kedua kenalan lama itu sama-sama pejuang klan Ming, yang satu adalah putra klan Ming, Ming Li, dan yang lainnya adalah penjaga sungai Ming. Bukan, ini bukan Du Huang lagi, tapi Du Huang. Hei, Ming Li, dan Dududu. Du Huang, Lu Chen menoleh dan melihat bahwa yang dia lihat hanyalah musuhnya, jadi dia tidak bisa menahan senyum gemetar. Ming Li telah melangkah menjadi raja super sejati, dan Du Huang telah berhasil menjadi kaisar, semuanya kuat dari klan Ming. Mereka semua adalah musuh umat manusia, dan membunuh mereka sangatlah menyenangkan. Oleh karena itu, Lu Chen mengeluarkan pisau panjang itu dan bersiap untuk berkorban ke langit. Aura Du Huang melonjak, dan dia bisa melihat sekilas bahwa dia adalah kaisar yang baru dinobatkan, dan dia tidak tahan sama sekali dengan pedang pemotong surga ke-8-nya. Dengan cara ini, Kaisar Du akan mengikuti jejak Kaisar Yuan, dan akan menjadi kaisar berumur pendek lainnya. Selesaikan Du Huang dulu, lalu Duan Ming Li, itu sempurna. Saya tidak mengharapkan saya, Ming Li, untuk menyelesaikan keluhan sebelum memasuki alam abadi, benar-benar hebat. Melihat Lu Chen, mata Ming Li bersinar karena kegembiraan, yang membuatnya sangat gembira. Ming Li segera menghunus pedangnya, siap membunuh. Ming Xi, jangan main-main, di pintu masuk negeri dongeng, dilarang membunuh. Du Huang buru-buru menekan Ming Li, takut orang impulsif ini akan benar-benar mendorong energi sejatinya untuk mengambil tindakan, dan itu akan menjadi pengingat yang menyedihkan pada saat itu. Lu Chen, dilarang berkelahi di sini, jika tidak, kamu akan menyinggung penjaga di pintu masuk negeri dongeng, dan kamu akan ditembak atau dibunuh. Ling Yin juga memperingatkan Lu Chen. Sial, kenapa aturannya banyak sekali, merepotkan banget. Ming Li sangat kesal, menatap Lu Chen, dan berkata dengan dingin, pertempuran dilarang di sini, kamu beruntung, jika tidak kamu akan dibunuh hari ini. Ya, aku tidak tahu siapa yang beruntung. Lu Chen menghela nafas dengan menyesal, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jadi dia bertanya, aku berkata, Ming Li, apakah kamu selalu mengasingkan diri, dan kamu tidak mendengar apapun di luar jendela, dan kamu tidak tahu apa yang terjadi. Baru-baru ini, terus, saya mundur dan berkonsentrasi pada kultivasi, jadi saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Benar, aku baru saja meninggalkan adat istiadat, dan aku juga telah melangkah menjadi raja super sejati, dan aku hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar. Dan kamu, yang sudah lama berlatih, hanyalah raja sejati Sihe yang malang, dan kamu benar-benar sampah di antara sampah. Ming Li mendengus dingin, menatap Lu Chen dan tertawa, kamu ada di depanku sekarang, jadi yang satu di langit dan yang lainnya di tanah. Aku bisa menekan kepalamu ke tanah, menggosoknya ke depan dan ke belakang, dan menggantungmu ratusan kali. Benar sekali, dia sudah lama mengasingkan diri, dan dia baru berada di tahun-tahun awal. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan dia tidak tahu kekuatan tempur Lu Chen. Kalau tidak, apalagi dia tidak berani sombong, bahkan Kaisar Du pun tidak akan berani. Ternyata kamu tidak tahu apa-apa, sayang sekali. Lu Chen tersenyum tipis, dan menatap Du Huang lagi, dengan senyuman di wajahnya. Hai, Du Huang, sudah lama tidak bertemu, berat badanmu turun lagi. Hai kakak, kamu lebih kurus,
tahukah kamu bagaimana bersikap sopan? Du Huang memutar matanya, dan berkata dengan marah, saya telah dinobatkan sebagai kaisar, Anda harus dipanggil Du Huang. Bukan Du Huang, dan segera ganti gelar saya. Lalu bagaimana? Biarlah Du Huang menjadi Du Huang, itu hanya seorang kaisar yang berumur pendek. Lu Chen terkekeh, mengatakan ini membuat Kaisar Du menjadi marah. Jika bukan karena kamu tidak bisa bergerak di sini, kamu akan dihancurkan menjadi bubuk oleh Kaisar, dan bahkan jiwamu akan musnah. Du Huang mengepalkan tangannya erat-erat dan mengatupkan giginya begitu keras hingga giginya hampir patah. Faktanya, dia mirip dengan Ming Li, dan dia juga sudah lama mengasingkan diri. Dia tidak mengetahui peristiwa besar yang terjadi di luar baru-baru ini, dan tentu saja dia tidak mengetahui kekuatan tempur Lu Chen, jadi dia bisa membiarkannya kembali ke kampung halamannya dengan satu pukulan. Yah, dua orang yang selalu mundur sangat cocok untukku. Lu Chen mengangguk puas. Tak satu pun dari kedua orang ini yang tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar, jadi itu hebat. Selama Anda menemukan tempat yang cocok, Anda dapat mengirim kedua barang ini ke neraka, dan itu sangatlah mudah. Di negeri dongeng, kamu bisa membunuh orang dengan tanganmu, kan? Lu Chen menoleh untuk melihat Ling Yin dan bertanya. Bisa, kata Ling Yin. Sangat bagus. Mereka bertiga, Lu Chen, Ming Li dan Du Huang, tiba-tiba setuju dan berbicara serempak. Ling Yin membuka mulutnya, dan Ming Li serta Du Huang memperhatikannya. Namun, saat mereka menyadari Ling Yin, Ming Li dan Du Huang semuanya tercengang. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa wanita ras roh ini sebenarnya adalah peri. Yang abadi telah menahan energi abadinya, jadi dia tidak menarik perhatian mereka untuk pertama kalinya, tetapi sekarang setelah mereka menyadarinya, mereka jatuh ke dalam keterkejutan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Ayolah, ini abadi. Ming Li sangat terkejut. Yang abadi sebenarnya ada di dunia fana, itu benar-benar melanggar hukum surga. Du Huang mengerutkan kening, dan bergumam dengan suara rendah. Klan Roh dan klan Ming adalah musuh tetapi bukan teman. Karena yang abadi itu sama, dia tidak perlu menghormati yang abadi ini. Namun, tidak peduli di alam mana dia berada, dia tidak berani menyinggung makhluk abadi dari ras roh dengan santai. Ledakan, pada saat ini, ada suara keras, dan segel Fang Tian terbalik sepenuhnya. Di balik, itu adalah bagian depan segel besar Fang Tian, dengan dua karakter besar bersinar berkedip di tengah segel, Xianyu. Setelah beberapa saat, karakter besar cahaya menghilang, dan bagian depan segel Fang Tian menjadi pintu cahaya. Di dalam gerbang cahaya, terlihat dengan mata telanjang, ada gunung peri yang menggantung di udara, awan peri berkabut, dan burung bangau terbang. Tiba-tiba, dengan kilatan cahaya, seorang prajurit yang mengenakan baju besi peri berjalan keluar, dengan aura yang menakutkan dan alam yang tidak jelas, dan kekuatan surgawi yang samar menindas semua orang. Yang abadi dilarang turun ke dunia fana. Jika Anda melanggar aturan abadi, apa yang harus Anda lakukan? Prajurit abadi benar-benar mengabaikan yang lain dan hanya menatap Ling Yin untuk mengajukan pertanyaan. Sesuatu terjadi padaku, aku dikeluarkan dari alam abadi karena suatu alasan, dan kemudian aku jatuh ke alam fana. Ling Yin punya caranya sendiri dalam mengarang cerita, yang pasti tidak lebih buruk dari Lu Chen. Muncul negeri dongeng, belum pernah mendengar kecelakaan seperti itu terjadi. Pejuang alam abadi itu tertegun, dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, mustahil. Aku telah menjaga segel markis, bagaimana mungkin aku tidak tahu jika seseorang muncul dari alam abadi? Itu benar, kalau tidak, aku tidak akan bisa melewati segel besar dan memasuki alam fana. Ling Yin berkata lagi, aku tahu ini merepotkan, jadi aku tetap bersikap rendah hati di dunia fana dan menahan energi abadiku. Hingga saat ini, aku belum membuat keributan apapun di dunia fana. Jika kamu membuat keributan, aku pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Prajurit alam abadi mendengus, lalu menunjuk ke gerbang cahaya, dan berkata dengan dingin, lupakan, kamu harus segera kembali ke alam abadi, dan kamu tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Terima kasih, Tuan Pengamat. Ling Yin berterima kasih padanya, dan memimpin Lu Chen ke pintu masuk negeri dongeng, tapi dihentikan oleh para pejuang negeri dongeng. Dia hanyalah Raja Sihe yang sebenarnya, dan dia belum mencapai standar memasuki negeri dongeng, jadi dia tidak bisa masuk. Dia adalah penyihir dan Dao, dan Dan Zong mempercayakanku untuk menerimanya. Ling Yin mengedipkan mata pada Lu Chen, dan Lu Chen segera mengerti,
mengenakan jubah Seinpil, dan menyalakan 9 pola-pola Seinpil. Jika saya menyebutkannya lebih jauh, itu adalah Dan Huang. Sialan, Lu Chen sebenarnya adalah anggota Danzong, budidaya ganda Danwu. Mingli dan Du Huang menatap jubah Seinpil di tubuh Lu Chen, keduanya terkejut. Terutama Mingli, yang sudah berkali-kali berurusan dengan Lu Chen sebelumnya, tercengang karena dia tidak mengetahui latar belakang Lu Chen yang sebenarnya, jadi dialah yang paling terkejut. Alkimia peringkat 9, prajurit alam abadi memandang Lu Chen, dan tidak bisa menahan cemberut, dengan ekspresi keraguan di wajahnya, karena dia adalah penyihir alkimia, mengapa Kaisar dan tidak membawanya ke sini. Untuk waktu yang lama, sang jenius alkimia yang dicari oleh Sekte Alkimia dipimpin oleh Kaisar Alkimia sendiri. Kaisar dan terlalu sibuk, dia melihat bahwa saya berasal dari alam abadi dan akan dapat kembali ke alam abadi, jadi dia lega mengizinkan saya bawa dia bersamanya, kata Lingyin. Tidak, Kaisar dan baru saja kembali ke Xianyu kemarin, dan dia mengobrol sedikit denganku, mengatakan bahwa kali ini agak bebas. Prajurit di alam abadi mencibir, dan segera mengungkap omong kosong Lingyin, jangan coba-coba berbohong padaku, jika anak ini benar-benar ahli alkimia, Kaisar dan pasti sudah lama membawanya ke sini, mengapa repot-repot yang abadi. Ini, Lingyin tersedak, tidak tahu harus berkata apa untuk berbohong. Tuan penjaga, memang Kaisar dan yang mempercayakan Dewa Agung ini untuk membawaku ke sini. Lu Chen melihat bahwa dia tidak dapat membuat suara spiritual lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain naik ke panggung secara langsung dan mencoba yang terbaik untuk membodohi para penjaga. Sebenarnya, saya adalah penyihir alkimia yang tiada taranya, dan saya adalah alkemis yang dinamai oleh Sekte Alkimia. Begitu saya memasuki Danzong, saya akan segera dipromosikan ke Dan Huang, dan bahkan segera naik ke level lain. Kaisar dan merasa bahwa saya akan segera berada di level yang sama dengannya, dan jika dia membawa saya ke dalamnya alam abadi, itu akan menjadi agak rendah bagiku. Itulah mengapa Kaisar dan mempercayakan peri ini untuk membawaku ke alam abadi dan membiarkanku memasuki Danzong dengan standar yang tinggi. Ini adalah rasa hormat untukku. Mendengarkan omong kosong Lu Chen, bagaimana mungkin para pejuang di negeri dongeng mempercayainya? Dia adalah Dewa Agung di alam abadi yang telah membaca banyak orang, jadi bagaimana mungkin dia tidak mendengar bahwa Lu Chen sedang membual. Persetan, berhentilah membual di depanku, aku telah melihat penyihir dan dao yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang berkulit tebal sepertimu. Prajurit alam abadi menjadi tidak sabar, dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin memasuki alam abadi, tidak ada yang akan bisa membawamu kecuali Kaisar dan datang untuk membawamu. Aku benar-benar penyihir dan dao yang tiada taranya. Lu Chen mengerutkan kening, penjaga di depan negeri dongeng tidak memberikan wajah Lingyin, dan tidak menerima tipuannya, apa yang harus dia lakukan? Apakah kamu mencari Dandi? Di mana saya bisa menemukannya? Secara resmi didirikan oleh Danzong. Penyihir dan dao, saya telah melihat banyak. Seorang alkemis yang tiada taranya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika Anda adalah penyihir dan dao yang tiada taraf, Anda akan menunjukkan bukti untuk membuktikannya. Jika kamu bisa meyakinkanku, maka aku akan mempercayaimu dan membiarkanmu masuk. Kata prajurit abadi, kamu bukan alkimia, kamu tidak mengerti alkimia, meskipun aku punya cara untuk membuktikan diriku sendiri, kamu tidak mengerti. Kata Lu Chen, saya dulunya adalah Dan Xiu, tetapi kemudian saya meninggalkan Danzong, jadi saya sangat mengenal Dan Dao. Aku tahu bahwa di antara pil yang bisa dimurnikan oleh alkemis peringkat 9, level tertinggi adalah pil San Xuan Truking. Prajurit alam abadi memandang Lu Chen dengan cibiran di wajahnya, jika kamu tidak menyempurnakan Skyfire, kamu bahkan tidak akan bisa menyempurnakan pelet raja sejati biasa. Saya telah menyempurnakan Skyfire, Lu Chen harus mengakuinya, jika tidak, bahkan jika dia tidak memiliki api langit, para penjaga tidak akan membiarkannya masuk. Namun, Lu Chen mengakui bahwa Lingyin sedikit mengernyit. Karena, alasan Lu Chen memasuki alam abadi adalah mencari Tianhuo untuk memperbaikinya. Tapi Lu Chen ada di depan para penjaga, tapi dia mengakui sudah ada api di langit. Bukankah ini jelas-jelas curang? Tidak, itu peri lubang. Lu Chen ini benar-benar akan masuk surga, dia bahkan makan setidaknya 10.000 ekor macan tutul di Xiandu. Lingyin tahu bahwa dia ditipu, dan meskipun dia kesal, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, sulit untuk mengatakan apapun. Dia berhutang budi pada Lu Chen,
dan dia berusaha membalasnya. Apalagi yang bisa saya katakan? Bagaimanapun, selama dia memimpin Lu Chen ke alam abadi, dia akan membalas budi Lu Chen, tidak peduli alasan apa yang digunakan Lu Chen. Oke, jika kamu langsung menyempurnakan 9 pelet raja sejati yang cantik, aku akan mempercayaimu. Pejuang alam abadi berkata lagi, kamu telah bertemu Kaisar Dan Kaisar Dan pasti akan memberimu rumput peri, dan kamu dapat memurnikan pil peri dengan rumput peri. Jika kamu tidak memiliki rumput bunga abadi, itu artinya kamu belum bertemu Kaisar Dan kamu hanya berbohong. Petik 2. Xian Xuan Chao, aku memilikinya. Lu Chen menghela nafas, merasa sangat bingung di dalam hatinya, bahwa Kaisar Alkimia datang dan pergi ke benua Yuanwu, beranikah dia menjadi pengantar barang? Kalau begitu segera mulai berlatih, aku hanya memberimu satu kesempatan. Prajurit alam abadi melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, jika kamu tidak dapat membuat pil 9 raja sejati yang cantik, maka kamu bukanlah seorang alkemis yang tiada taraf. Kamu menipuku agar ingin menyelinap ke alam abadi, dan kamu akan membayar biaya yang besar. Mari kita mulai sekarang, aku akan membiarkanmu melihat betapa alkemis yang tiada taranya. Lu Chen terkekeh, dan segera mengeluarkan tungku alkimia dan bahan obat untuk alkimia, dan langsung membuat alkimia. Saat api alkimia menyala, segera panaskan kompor dan masuki proses alkimia. 9 langkah alkimia, memanaskan tungku, memilih bahan, memurnikan, mencairkan, menggabungkan, menyegel tungku, membekukan alkimia, membuka tungku, dan mengumpulkan alkimia. Untuk proses pemurnian pil Jiuxuan Zhenwang, Lu Chen sudah familiar dengannya, dan tekniknya terampil, dan dilakukan dalam sekali jalan. Buka tungku. Lu Chen membuka tungku ramuan, dan ramuan itu meluap, dan ramuan yang berhasil dimurnikan di dalamnya muncul. Satu tungku berisi 9 pil, masing-masing jernih. Masing-masing dengan 9 garis indah, masing-masing adalah 9 pil raja sejati yang cantik. 9 pelet raja sejati yang cantik. Pada saat itu, tidak hanya prajurit abadi yang terkejut, tetapi bahkan prajurit abadi dan Erming, yang tidak tahu banyak tentang alkimia, juga terkejut. Prajurit yang tidak mengetahui cara alkimia, meskipun mereka tidak mengetahui bagaimana alkimia Lu Chen, namun sangat jarang mengetahui nilai dari pil raja sejati Jiuxuan. Dan pejuang abadi yang dulunya adalah seorang penggarap pil secara alami tahu bahwa orang yang berhasil menyempurnakan pil raja sejati Jiuxuan jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh Sein Pil, bahkan Kaisar Pil biasa. Hanya pencapaian alkimia Kaisar Alkimia tingkat tinggi yang cukup tinggi untuk menyempurnakan pil 9 raja sejati yang cantik, yang bukan merupakan jenis satu kumpulan 9 pil. Dimungkinkan untuk membuat 9 pil, yang masing-masing merupakan pil raja asli berbunga 9, tidak lain adalah Kaisar. Dan Lu Chen juga bisa membuat 9 alkimia dalam satu pot, dan pencapaiannya dalam alkimia sebanding dengan seorang Kaisar Alkimia. Mungkinkah yang dikatakan Lu Chen itu benar? Apakah Kaisar Dan benar-benar ingin menggunakan standar tertinggi untuk membiarkan makhluk abadi membawa Lu Chen ke negeri dongeng? Namun hal aneh seperti ini belum pernah ditemui sebelumnya. Pada saat itu, kepala prajurit abadi sedikit tidak mencukupi. Tuan Penjaga, saya telah menunjukkan pencapaian alkimia saya, jadi inilah saatnya Anda memenuhi janji Anda. Lu Chen terkekeh, dan berkata lagi, Kaisar Dan masih menungguku di alam abadi. Jika aku tidak masuk, Dan Zong akan terburu-buru. Aku menepati janjiku, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Kamu hanyalah seorang ahli alkimia, kamu telah menyempurnakan 9 pil 9 raja sejati yang cantik, kamu benar-benar seorang penyihir seni bela diri yang super, tidak perlu diragukan lagi. Alkimia Anda sebanding dengan seorang Kaisar Alkimia, saya yakin Anda akan menjadi Kaisar Alkimia baru dalam waktu dekat. Prajurit alam abadi menarik napas dalam-dalam, dan setelah membuat keputusan, dia menunjuk ke arah pintu masuk alam abadi, dan berkata dengan sopan, selamat datang di alam abadi, Kaisar dan masa depan. Terima kasih. Lu Chen tersenyum tipis, menyenggol Lingyin yang belum pulih, dan memberi isyarat bahwa dia akan pergi. Tetapi pada saat ini, pintu masuk negeri dongeng berkedip-kedip, dan tiba-tiba peri berjubah hitam keluar. Peri itu bukan dari ras manusia, tapi dari klan Ming. Auranya lebih menakutkan daripada aura seorang pejuang di negeri dongeng, dan wilayahnya bahkan lebih tidak jelas. Yang abadi dilarang turun ke dunia fana. Pejuang alam abadi memandang Dewa Besar Mingzu dengan kaget, tetapi nada suaranya cukup tenang,
dan sekilas dia tahu bahwa dia tidak berani menyinggung perasaannya. Saya tidak akan turun ke bumi, saya di sini untuk memimpin orang. Yang abadi dari klan Ming menanggapi dengan ringan, lalu memandang Ming Li dan Du Huang. Bersujud kepada Patriark Mingnan, Ming Li dan Du Huang berlutut bersama dan bersujud kepada Dewa Agung klan Ming. Bangun dan ikuti aku. Patriark Mingnan melambai, Ming Li dan Du Huang sangat gembira, mereka segera bangkit dari tanah dan berlari. Patriark Mingnan, mereka belum mencapai standar untuk memasuki alam abadi, jadi mereka tidak bisa masuk. Para prajurit di alam abadi sedang terburu-buru. Mereka ingin menghentikan mereka, tetapi mereka juga takut pada leluhur Mingnan, jadi mereka hanya bisa membujuk mereka dengan wajah pahit. Jika para petinggi mengetahui hal ini, saya tidak akan sanggup menanggungnya, jadi saya akan berjalan-jalan. Mungkinkah kamu menyinggungku, jadi kamu tidak mau pergi? Leluhur Mingnan memandang para prajurit abadi dengan jijik, dan kemudian berkata dengan ringan, bahkan jika atasan langsungmu melihatku, dia harus sopan, apalagi kamu. Pintu masuk ke domain abadi sangat ketat. Ini untuk melindungi benua Yuanwu. Prajurit wilayah abadi berkata lagi, jika Patriark Mingnan menetapkan presiden ini, maka aturan domain abadi akan dilanggar, dan lebih banyak orang yang tidak memenuhi standar akan memasuki domain abadi satu demi satu di masa depan, dan aturannya dari domain abadi akan kacau pada saat itu. Pergi. Kapan kamu dipindahkan ke sini sebagai penjaga? Leluhur Mingnan tiba-tiba bertanya. 30.000 tahun yang lalu. Prajurit abadi menjawab, pantas saja kamu tidak tahu apa-apa, namun berani mencampuri urusan Hadesku. Patriark Mingnan mendengus dingin, dan berkata lagi, atasan langsungmu pasti tidak pernah memberitahumu siapa yang meletakkan segel besar Fang Tian, kan? Tidak, kata prajurit abadi. Kalau begitu kembalilah dan tanyakan padanya, dia akan melakukannya pasti memberimu jawaban yang bagus, dan dia juga akan memberitahumu untuk tidak mengkhawatirkan urusan Mingzuku di masa depan. Patriark Mingnan mendengus lagi, mengabaikan para prajurit di alam abadi, dan dengan lambaian tangannya, memimpin Ming Li dan Du Huang ke Guangmen. Lu Chen, aku menunggumu di domain abadi. Ming Li berkata dengan dingin sambil berjalan. Nak, domain abadi dapat membunuh orang, kuharap kamu tidak bertemu denganku. Juga mencibir pada Lu Chen, memandang Lu Chen seolah-olah dia sedang melihat orang mati, seolah-olah dia akan memakan Lu Chen. Dengan leluhur mereka di sini, tentu saja mereka tidak takut pada peri ras roh itu, tetapi mereka tidak berani bertindak lancang di hadapan nenek moyangnya, apalagi memerintahkan nenek moyangnya membunuh demi mereka. Lu Chen tidak lebih dari Raja Sihe yang sebenarnya, mereka bisa membunuh mereka sendiri, jadi beraninya kamu merepotkan leluhur. Bagaimanapun, ada banyak peluang di domain abadi, jadi He Chou tidak dapat menemukan Lu Chen untuk membunuhnya. Namun Lu Chen tidak merespon dengan sepatah kata pun, melainkan hanya membalas dengan jari tengah, langsung membuat kedua orang itu sangat marah. Setelah presiden ini ditetapkan, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Para prajurit di alam abadi ingin menghentikan mereka, tetapi mereka tidak berani, jadi mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Patriark Mingnan memimpin orang ke alam abadi. Tidak mungkin, keabadian Agung Mingzu terlalu tinggi, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Faktanya, apalagi dia, meskipun atasan langsungnya datang, dia tidak bisa menghentikannya. Tuan penjaga, kami juga pamit. Ling Yin tidak berani tinggal lebih lama, karena takut mengalami malam dan mimpi yang panjang, dia membungkuk kepada para pejuang negeri dongeng dan membawa Lu Chenjin ke pintu masuk negeri dongeng. Selamat tinggal. Prajurit negeri dongeng itu mengangguk dan menyaksikan Ling Yin dan Lu Chen menghilang di pintu masuk negeri dongeng. Mengenai masuknya Lu Chen ke alam abadi, dia tidak menganggap itu sebagai pengecualian, melainkan normal. Danzong dan Sangzong kadang-kadang membawa orang ke negeri dongeng, dan itu adalah hak istimewa kecil dari Danzong dan Sangzong. Ini karena Danzong dan Sangzong tidak ikut campur dalam urusan dunia fana, dan mereka mengembalikan bakat unik masing-masing sekte, yang bermanfaat bagi Xianyu, sehingga Xianyu memberikan hak istimewa khusus kepada kedua sekte ini. Terutama Danzong membawa alkimia paling banyak dan memberi manfaat paling besar bagi alam abadi, karena sebagian besar ramuan di alam abadi disempurnakan oleh Danzong. Oleh karena itu, dalam hal membiarkan orang masuk ke alam abadi, itu jauh lebih longgar daripada pihak Sangzong. Seorang alkemis tak tertandingi seperti Lu Chen, yang akan segera dipromosikan ke level Kaisar Alkimia, sangat diterima di domain abadi.
Terlepas dari apakah Lu Chen membodohi orang atau tidak, alkimia tidak bisa membodohi orang, dan para pejuang di negeri dongeng tidak terlalu peduli, biarkan saja mereka pergi. Jika terjadi kesalahan, saya mendapat dukungan Danzong, jadi saya takut pada Mao. Saat Anda melangkah ke alam abadi, Anda akan disambut oleh pegunungan peri yang tak terhitung jumlahnya, awan berkabut, dan burung bangau terbang, seperti gulungan gambar yang indah, yang membuat mata orang bersinar. Terlebih lagi, energi abadi yang tiada habisnya yang keluar dari lubang hidung secara langsung membuat orang merasa segar dan segar, membuat mereka merasa nyaman yang tak terlukiskan. Ini adalah negeri dongeng. Lu Chen melihat gulungan gambar indah di depannya, dan dengan rakus menghirup energi abadi, seolah-olah pada saat itu, hidupnya telah mencapai puncaknya. Hirup energi abadi sesuka Anda, tetapi Anda adalah tubuh fana, dan Anda tidak dapat menyerapnya bahkan jika Anda menghirupnya. Itu tidak berpengaruh pada kultivasi Anda. Ling Yin berjalan ke depan dan berkata, kecuali Anda telah membuktikan Tao dan memiliki tubuh setengah abadi, maka Anda dapat menyerap energi abadi. Benar sekali, berjalan, bukan terbang. Faktanya, bukan karena Ling Yin tidak bisa terbang, tapi Lu Chen tidak bisa terbang. Ling Yin sedang berjalan bersama Lu Chen. Ada tekanan peri di negeri dongeng, dan manusia tidak tahan, sehingga mereka tidak bisa terbang. Tetapi setelah membuktikan Tao, menjadi seorang kaisar yang hebat, dia mulai terlahir kembali, dan ketika dia tiba di negeri dongeng, dia menjadi setengah abadi, yang dapat menahan tekanan dari yang abadi, dan kemudian dia bisa terbang. Mungkin, tapi saya datang ke alam abadi bukan untuk berkultivasi, tapi untuk Tianhuo. Lu Chen tersenyum, dan mengucapkan kata-kata yang tidak tulus, selain untuk Tianhuo, itu juga untuk kultivasi. Dia sedang dalam perjalanan sekarang, jadi tentu saja dia tidak bisa menggunakan kungfu untuk berlatih, dia hanya bisa mengambil beberapa suap energi abadi untuk bersenang-senang. Ketika dia menetap, dan kemudian mengeksekusi 9 naga Gui Jue, akankah dia tahu apakah dia bisa berlatih di alam abadi? 9 naga kembali ke 1 Jue bukanlah keterampilan dari benua Yuanwu, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimana jika 9 naga kembali ke 1 Jue berasal dari alam abadi? Lalu dikembangkan ya. Teknik budidaya dari domain abadi tidak dapat dipraktikkan di domain abadi, di mana lagi bisa dipraktikkan. Api langit, Ling Yin melirik Lu Chen, ragu-ragu untuk berbicara, dan berhenti bertanya. Daxian, kita akan pergi kemana sekarang? Lu Chen bertanya, bawa kamu mencari Tianhuo, kata Ling Yin. Terima kasih Daxian, Lu Chen sangat gembira. Namun, saya ingin menjelaskan kepada Anda dengan jelas bahwa meskipun ada api surgawi di negeri dongeng, api tersebut tidak ada di mana-mana. Ling Yin berhenti sejenak, lalu berkata, ada gunung berapi surgawi di negeri dongeng, dan ada kebakaran langit di mana-mana, tetapi gunung berapi surgawi itu bukan di pihak umat manusia, tetapi di pihak ras monster. Ada juga klan iblis di negeri dongeng. Lu Chen bertanya dengan heran. Ras yang ada di benua Yuanwu pada dasarnya ada di alam abadi, dan ras yang tidak ada di benua Yuanwu juga ada di alam abadi. Ras manusia, ras roh, ras iblis, ras binatang. Ada juga ras Ming, dan bahkan ada ras jahat, seperti ras Shuro. Ngomong-ngomong, hanya ada hantu di dalamnya, negeri dongeng. Karena ras hantu adalah sebuah anomali, artinya benua Yuanwu telah menghasilkan ras yang begitu menakjubkan, yang tidak ditemukan di benua lain. Ling Yin tahu bahwa Lu Chen tidak tahu apa-apa tentang negeri dongeng, jadi dia mempopulerkan pengetahuan ras tentang negeri dongeng itu kepada Lu Chen. Ras hantu itu jumlahnya ganjil, jadi apa itu ras Ming? Lu Chen terkejut.